Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sehat selalu untuk pemirsa di rumah. Ya, kali ini saya berada di salah satu gerbang untuk menuju ke suatu ruang sakral, di mana di dalam sini terdapat pohon jati yang di dalamnya dari pohon jati tersebut terdapat sumber mata air. Nah, untuk membuktikannya kita langsung masuk ke dalam. Assalamualaikum, Rahayu. Waalaikumsalam, Rayu, Rayu Sakuntum Hati. Selamat datang. Monggo, Mas. Jeng, Kang Muni. Ya, ini tadi lagi ada acara bersih-bersih lah sama teman-teman karena di Punden Jatisumber ini sebentar lagi ada perhelatan, ada acara ruat dusun atau bersih desa. Jadi ini keberadaan dari Punden Jatisumber yaitu Punden Mbah Sumbersari yang begitu aneh ya. Di Punden Jatisumber ini ada sumber air di atas pohon jati. Sumber air di atas pohon Ya, jati. dan pohon ini dulu tinggi hampir 30 meter lebih ya, tapi tumbang tahun 2015. Tapi akhirnya pangkal bawahnya itu didirikan lagi. Nah, di tengah dari cabang besar itu ada sumur airnya dan dia keluar airnya itu. Kalau orang dulu mengira waktu pohon ini masih hidup dipikir serapan dari pemburu kapilirnya pohon jati. Tapi setelah jati ini ditebang, karena tumbang ya, tumbang dulu baru ditebang, didirikan lagi, ternyata masih ada. Tapi anehnya juga nggak semua orang itu bisa dapat air. Artinya ada sumber mata air di pohon jati Iya, tersebut. jadi Namun ketika diambil itu tidak semua orang dapat. tidak semua orang dapat. Kadang kita ada yang ngambil nggak dapat, selisih berapa menit kemudian ada orang yang ngambil lagi dapat lagi. Itu tergantung dari apa yang dikehendaki di situ, terkabul atau enggaknya. Ini lepas dari apapun karena ini menurut kepercayaan warga di sini seperti itu. Dan dulu aneh, di Punden ini ada pohon besar wilwa maja yang sekarang udah ditanam lagi baru ya, itu pohon Majapahit yang bukan beruk ya. Itu dulu pohonnya tuh punya buah lebat, tapi kalau dia berbuah jatuh ke barat dia manis, tapi kalau jatuhnya ke timur dari tembok ini pahit. Kita bisa nanti lihat bareng di mana tempat itu dulu maja itu berdiri, dan pohonnya besar banget sih dulu. Apakah itu juga pohon era Majapahit dulu? Coba kita lihat nanti ya. Kita coba lihat ini sumber air di atas pohon di Jatisumber ini, karena tadi saya sudah melakukan ritual izin minta mengambil airnya di atas pohon ini. Yuk. Kita buktikan ya teman-teman. Jadi prosesinya tadi kita sudah berizin, sudah izin minta nuwun sewu dulu ke Mbah Hyang Baworeso di Punden ini, dan kita cuma naik di sini. Jadi kita akan naik. Nah, letaknya di sini. Nah, ini ada sumber air, kita pakai gayung ini ya. Pakai gayung ini di sini. Nah, ini kita dapat ini, tapi nggak begitu banyak ya, tapi ada airnya. Loh, nyata loh. Nah, ini cuma sedikit ya. Jadi keberadaan di atas sana tadi, di sumurnya di Jatisumber yang di atas tadi, airnya ada tapi sedikit ya. Dan biasanya kalau saya ngambil itu air langsung naik kadang-kadang. Ada orang ngambil nggak ada sama sekali, tiba-tiba 5 menit kemudian orangnya masih di sini. Saya ngambil dapat 5 botol air aqua itu ya, botol air mineral itu dapat juga sih. Dan ini tadi mulai naik ya airnya. Jadi ini keberadaan dari Punden Jatisumber yang ada di Trawulan. Jadi tempatnya tidak jauh dari Ringin Lawang, sisi timur dari Lawang. Dan kampung ini beberapa tahun kemarin mendeklarasikan dirinya sebagai Kampung Gajah Mada. Apa yang melatar belakang? Dasarnya dari mana? Dari Kitab Negara Kertagama bahwa kediaman dari Sang Mahapati itu tidak jauh dari Candi Bentar atau Candi Ringin Lawang, sisi timur sekitar 300 sampai 500 meter. Dan itu tepat di desa ini, Jatisumber ya. Jadi misterinya di sini, di sebelah barat juga ada sumur, banyak sekali sini. Sumur juga, sungai bawah tanah banyak ya di bawah desa Jatisumber ini. Saya pernah gali 2 meter di bawah tanah itu ada tatanan batu bata merah yang bentuknya itu heksagonal kayak paving. Begitu saya buka, dalamnya ada air mengalir.
Ini masih ada dan sekarang sudah didiami oleh beberapa pemukiman warga. Dulu saya pertama itu tahun 97 98 itu pernah gali ada aliran air di dalam tanah. Ada misteri apa dengan Dusun Jatisumber ini? Yuk kita nyoba jalan ke barat. Ayo. Jadi ini Punden Jatisumber yang dulunya cuma segini ya, sampai batas tembok ini. Itu mengalami perluasan ke sebelah barat dan ini pohon maja yang saya bilang tadi. Ini bentuknya, daunnya ada 3. Kok beda dengan maja-maja yang di... Kalau maja-maja itu kan Berno. Berno itu bawaan Portugis. Yang selama ini orang bilang maja yang besar kayak jeruk Bali itu kan, itu Berno kan. Oh, beda. Itu bawaan Portugis. Ya, kalau itu memang maja berarti Majapahit setelah Portugis berarti. Ini yang bilwa, yang wilwa ya. Ini ada durinya. Wow, ini buahnya sebesar buah apukat. Dia biasanya berbuah di bulan 6. Bisa Juni Juli dia berbuah. Itu dan ini kita tanam lagi di sini. Dulunya ada pohon yang sebesar mungkin sebesar gini ya. Sekitar diameternya hampir 50 cm dulu sudah mengalami aus, hancur karena usia. Akhirnya kita tanam lagi di titik ini. Nah, ini pohon majanya. Yang dulu sini ada pagar, di mana pohon maja ini kalau jatuh ke barat sana manis dari pagar, tapi jatuh ke timur dia pahit. Ini bisa dibuktikan dengan beberapa pelaku ya yang asli pernah mengalami di desa Jatisumber ini. Para pini sepuhnya sekitar tahun 60-an itu masih berbuah. Dan kita masuk ke barat lagi. Ini ada petirtan. Ini petirtan Jatisumber bentuknya linggayoni. Di tengahnya itu ada arca Samudra Mantana. Samudra Mantana di tengahnya dan sumber airnya dari ini yang bentuknya candi ini. Oh, di dalam situ ada ya, sumber mata ini air. sumber airnya yang nanti masuk ke petirtan sebelah sana yang bentuknya linggayoni. Kita bisa turun melihat di bawah gimana sumber air yang bawah ini masih mengalir sampai hari ini. Nah ini kebetulan ini lagi penuh airnya. Berapa ini kedalamannya kan? Ya ini kedalamannya 2 meter ya. Jadi ini ada di petirtan Jatisumber, di mana ini sumber airnya merembes sampai sini. Sampai dikasih pipa orang-orang ini. Ini mancur dari Jalatwara yang ada di sini. Sebenarnya ini dikondisikan seperti ini sebenarnya bukan desain. Tapi karena kemunculan sumber air yang begitu banyak kayak di sebelah barat ini baru muncul lagi. Ini. Nah, akhirnya dikasih ornamen Jalatwara itu. Sebenarnya yang utama bangunnya adalah ini. Ini bentuknya linggayoni, kita ada di bawah ya. Jadi bangunan ini besar sekali. Ini ada Jalatwara yang motifnya lotus. Ini bahan dari batu andesit ini. Ada beberapa ornamen juga. Ini terinspirasi dari linggayoni yang ada di Klinterjo ya. Idenya awal dari sana juga dan ini digunakan sebagai petirtan di kompleks Punden Sumbersari atau kompleks Jatisumber ini. Punden Jatisumber ini ada satu makam yang sebelah selatan, makamnya kecil ya. Ada apa dengan makam kecil itu? Ini ada di sisi selatan dari area Punden Jatisumber. Nah ini di sini ada makam kecil. Ini masyarakat menyebutnya adalah Mbah Garbo. Ya, tapi sebenarnya di sini adalah makam rambut ya. Jadi ini dulu yang dimakamkan di sini adalah rambut, tapi yang jadi pertanyaan besar rambutnya siapa? Kok sampai ada di pemakaman sini? Jadi ini makam dari rambut yang Jadi satu kompleks sama ya sisi sebelah selatan dari Punden Jatisumber. Jadi ini makam rambut yang ada di Punden Jatisumber ini. Maksudnya rambut itu tadi itu ditemukan di luar tanah atau di Cerita warga, karena saya bukan orang sini asli ya, jadi berapa puluh tahun kemarin, tahun 50-60-an, dulu rambut ini sampai pernah tumbuh ke atas tanah. Oh, tumbuh dari? Ya sempat cerita aja dari beberapa sesepuh desa ini, beliau bilang bahwa ini rambut dulu pernah
ada berapa helai gitu yang sampai di atas tanah. Tapi di dalamnya adalah makam rambut. Yang jadi pertanyaan besar, ini rambutnya siapa? Gitu loh. Eranya tahun berapa sampai ada makam rambut di sini. Ini jadi anehnya Punden Jatisumber. Satu tadi ada sumber air di atas pohon. Kedua ada makam kecil di sini, makamnya rambut. Nah ini. Apakah itu yang sempat aku dengar juga ketika ada anak sawan? Ya sering ya, nah cuman disembuhkan sesuai dengan tradisi kita, orang-orang Jawa ya, terutama kadang Punden menjadi satu pusat ya, informasi juga mau ada apa orang selalu melakukan ritual di Punden. Dan ini Punden Jatisumber sampai hari ini masyarakat masih banyak sering menggunakan sebagai tempat untuk memanjat doa bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan cara mereka mengeluarkan beberapa macam hasil bumi, ya kan, mungkin habis dapat rezeki mereka memanggil teman-temannya, saudara-saudara untuk bancaan, istilahnya dalam bahasa Jawa itu bancaan atau tasyakuran di Punden Jatisumber ini. Dan acara rutin tiap tahun ada sedekah bumi atau ruat dusun yang jatuh pada bulan ini ya, yang nggak lama lagi lah. Jadi ini keberadaan dari Punden Jatisumber yang berdampingan langsung dengan masjid. Oh, itu yang dimaksud dengan masjid yang ada Soko Guru. Iya, Soko Guru masih asli ya, orisinil itu yang ya? di depan. Yang ini, kalau yang sebelah sana itu baru semua. Yang di belakang. Iya. Itu perkiraan di era tahun berapa, Kang? Ya sekitar 50-60-an lah yang ini. Tapi yang sana itu kan baru.